warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tari Ayu Aprianti, NIM 19531177, lokal PAI 3F. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Apa sih aurat itu? Secara bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Sedangkan secara istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jilbab. Secara etimologi, jilbab adalah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang busana muslimah. Pakaian adalah barang yang dipakai berupa baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian disebut juga busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan yang beragama Islam. Dari makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat. Diwajibkan agama untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas dalil tentang perintah menutup aurat. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Baik, sedikit kita bahas. Jilbab itu apa sih? Jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Perintah ini bukan hanya untuk istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi, tetapi juga kepada wanita yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Dalil selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 31, yang artinya, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya." Yang perlu kita garis bawahi dari ayat tersebut ialah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Menutup kain kerudung hingga ke dadanya itu merupakan batas minimal. Lebih panjang maka lebih baik, karena itu merupakan salah satu ikhtiar kita sebagai seorang muslimah untuk menutup pintu-pintu fitnah. Karena seorang wanita merupakan fitnah terbesar bagi laki-laki. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. Mari kita lihat gambar tersebut. Gambar yang pertama itu masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dan yang kedua itu tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Menjadi seorang wanita ada dua pilihan, yaitu sebaik-baik perhiasan atau seburuk-buruk fitnah. Apa sih yang dimaksud dengan sebaik-baik perhiasan? Sebaik-baik perhiasan yaitu seorang wanita yang solehah. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa wanita adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solihah. Bagaimana sih wanita yang solihah itu? Yaitu ia yang selalu taat akan perintah Allah dan Rasul-Nya dan selalu berusaha menjauhi segala larangannya. Ia selalu menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatan dirinya. Adapun adab-adab dalam berpakaian, yang pertama yaitu menutup semua aurat,
Yang kedua yaitu mengenakan pakaian dari kanan dan berdoa. Karena hal ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tujuan dari berdoa ialah agar aurat tidak dilihat jin, atau cukup dengan membaca basmalah. Yang ketiga yaitu tidak memakai pakaian lawan jenis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Penyerupaan wanita terhadap laki-laki dalam hal pakaiannya, yaitu dengan ia memakai pakaian yang khusus dipakai bagi laki-laki dalam hal jenis dan sifatnya sesuai dengan adat kebiasaan setiap masyarakat masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pakaian longgar dan tidak tipis. Pakaian seorang wanita muslimah harus longgar karena untuk menutup seluruh jasadnya dari pandangan kaum lelaki yang bukan mahramnya, dan tidak boleh transparan atau tipis, yang mana warna kulit yang ada di baliknya bisa terlihat. Selanjutnya kita akan membahas hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama yaitu mudah dikenali. Orang yang menutup aurat sesuai dengan syariat Islam akan mudah dikenali. Selanjutnya yaitu terhindar dari gangguan. Orang yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam akan terhindar dari gangguan. Selanjutnya yaitu terhindar dari tindak pelecehan seksual. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lebih mudah dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.